Jadi kalau dulu kita ditampar sama guru kita jangan kasih tahu ke rumah karena kita pasti ditampar lagi. Ditampar lagi. Terus kalau di kelas 3-nya ya pacaran gitu. Tunggu, saya mau nanya Sir Arif. Nah, berapa kali ditolak? Hey everyone, it's finally here. We're back and this is the second episode of Idipota. Apa Lun? halo semuanya, kembali lagi ya. Kita kembali lagi di second episode kita, yaitu Idipota atau Ini Dia Podcast kita. Woo! Jadi hari ini kita ada tema yang menarik banget yang bakal kita omongin. Oh iya dong. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang masa-masa SMA dan enggak masa SMA biasa, tapi masa-masa SMA dari guru-guru kita. Ada siapa aja nih, An? Yes, jadi kita langsung undang aja narasumber kita, yaitu ada Mr. Dave dan Mr. Arif. Pertama kita say hello dulu ke Mr. Dave. Halo Mr. Dave. Halo semuanya. Oke, halo Mr. Dave. Lalu ada Mr. Arif. Halo Mr. Arif. Halo guys, halo Orlens, Jennifer. Oke, sir, welcome ke Idipota, sir. Oke, jadi seperti yang Mister tadi kita udah dengar bareng-bareng, kita bakal omongin tentang masa-masa SMA nih. Masa SMA-nya bukan masa SMA kita, tapi masa-masa SMA-nya Mr. Dave dan Mr. Arif. Kayaknya menarik. Yes. Jadi ngomong-ngomong tentang masa-masa SMA, sekarang ini kan Mr. Dave ini sendiri kelahiran tahun berapa, sir? Waduh, saya ini kelahiran 88. 88. Kalau Sir Arif sendiri? Saya 86. Oh, 86. Tuan Sir Arif. Beda dikit. Berarti nggak gitu jauh ya, cuman berarti kan perbedaan tahunnya kita jauh dan pasti masa-masa SMA kita mungkin ada yang berbeda, mungkin atau ada yang sama kan. Jadi kita bakal ngomongin tentang di lingkup itu aja. Oke. Ya, pertama-tama aku mau tanya dulu nih ke Sir Dave. Sir Dave dulu waktu SMA-nya di mana, Sir? Saya di SMA Negeri 95 Kalideres, Jakarta. Kalideres, Jakarta. Oke. Kalau Mr. Arif gimana? Saya di SMA Negeri 2, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Jauh kali kau, Bah. Iya. Di kota apa, Sir? Di kota apa, Sir? Itu Gunung Sitoli. Oh, Gunung Sitoli. Ya. Itu di dekat kota apa, Sir? Itu Pulau Nias, tahu ya? Oh, Pulau Nias, tahu. Betul sekali. Jadi seperti yang kita dengar, perbedaan SMA kita pastinya bakal ada perbedaan itu. Oke, jadi pertama-tama kita bakal langsung tanya aja ke Mr. Arif. Mr. Arif, di masa SMA itu Mr. Arif ada kenangan paling indah dari zaman SMA, Sir, itu seperti apa sih, Sir? Yang ditanya kenangan indah dulu ya. Ya, banyak kenangan buruknya ya. Oke, baik. Saya jujur sih sebenarnya saya waktu SMA itu kalau dibilang kenangan indahnya itu adalah waktu saya di kelas 2 ya. Kita nggak kenal istilah kelas 10 waktu dulu. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu nggak ada. Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Jadi kalau kelas 2 SMA itu berarti kelas 11 ya. Jadi saya di kelas 11 itu saya jadi ketua OSIS gitu di situ. Wih, sebuah pencapaian ya. Jadi kenangan indahnya karena banyak terlibat aktivitas sekolah gitu ya. Terus kalau di kelas 3-nya ya pacaran gitu ya. Oh. Termasuk kenangan indah sih saya. Ya, memang percintaan SMA paling gak bisa dilupain ya, Sir ya. Waduh. Bahaya. Kalau Sedih sendiri gimana, Sedih? Tunggu, saya mau nanya Sir Arif. Nah, berapa kali ditolak? Kayaknya ditolak. Bukan diterima. Karena saya selalu diterima sih ya. Diterima sebagai teman. Saya yang menolak, Sir. Saya yang menolak. Oke. Aduh.
Kalau Sir Dev sendiri gimana, Sir? Kenangan terindahnya apa, Sir? Oh, kirain berapa kali ditolak. Aduh. Kenangan terindah. Aduh, banyak banget sih ya kalau kita flashback ke masa SMA itu. Kalau saya bilang banyak kenangan indahnya dibanding kenangan buruk. Karena betul banget masa-masa SMA itu masa yang paling indah gitu ya. Kalau yang paling indahnya sih saya itu di masa SMA bisa olahraga bareng sama teman-teman. Wah, jadi dulu itu kalau nggak ada guru, kita itu main futsal tuh di lapangan. Ya, main futsal di lapangan, mau hujan, mau panas, itu main futsal. Sekolah Sambil hujan, Sir. Sambil hujan. iya, hujan-hujanan, tetap Wah. hujanan. Jadi kalau nggak ada guru, gitu ya, guru absen misalnya di kelas kosong kita main bola, ya kan, main basket segala macam. Itu paling indah banget. Jadi kalau ditanya paling indah ya pertemanan, persahabatan, bukan percintaan. Ya kalau percintaan lebih ke arah Beda ya? beda lah. Tapi kalau pertemanan, friendship itu yang paling indah sih di SMA. Gitu. Nah, terus banget lah. temen Sir sendiri berarti sampai sekarang masih temenan, Sir? Oh, Ada yang masih masih ada grup WhatsApp, kita masih sering bercanda-bercanda, masih sering tukeran stiker-stiker lucu. Biasa sih. Masih. Ya. Bener-bener kayak bapak-bapak ya, Sir. Kayak papi aku juga kayak gitu, Sir. Semakin berumur kayaknya beda. Masih sering nanya-nanya di WhatsApp grup kita tuh masih lengkap. Walaupun ada beberapa juga yang udah lost contact juga gitu kan. Tapi sekarang kan sosial media gampang banget nemuinnya ya. Kita Facebook dulu tuh masih sepi. Ketika ada Facebook, wah ternyata dia udah di Bandung, ternyata dia udah di. Oh iya, bisa kelihatan ya, Sir ya. Gitu. Benar. Jadi ketemu lagi deh tuh dengan wajah yang udah cabi-cabi kayak saya gini nih. Udah pada gemuk-gemuk gitu. Nah, dari kenangan SMA Sir-nya itu, Mister kan sekarang ini berarti profesinya sebagai guru ya, Sir ya. Mungkin ya. Kalau dari yang Mister Arif sama Mister Dev observasi, perbedaan paling jomplang apa sih yang Mister bisa lihat itu dari anak SMA zaman dulu sama anak SMA sekarang ini, murid-murid sekarang. Mungkin bisa mulai dari Mister Arif. Oke. Jadi kalau anak dulu itu akademis itu nggak terlalu berat banget ya. Dibanding kalian sekarang ini, kalian itu lebih penekanan akademis. Kita itu lebih banyak itu kegiatan luar sekolah gitu. Jadi kegiatan ya kegiatan yang sifatnya kayak ekstrakurikuler, terus kayak aktivitas di luar sekolah. Kebetulan kan zaman saya itu kan ada acara paling terkenal di TV itu namanya EGP. Mungkin David pernah dengar nggak? Namanya Emang gue pikirin. Bukan. Kayaknya beda, Sir. Jadi EGP itu adalah ekspresi gaya pelajar. Waduh, nggak tahu saya. Hostnya itu adalah Uya Kuya. Ya saya tahu, Sir. Yang nudot kata itu bukan seringnya. Jadi iya. Itu beda. Jadi Uya Kuya waktu itu dia host buat acara EGP, tapi itu waktu itu di Seantero Jakarta ya. Tapi karena disiarkan nasional, jadi itu pengaruhnya itu ke seluruh Indonesia. Nah, jadi kebetulan kita suka kayak ngikuti acaranya. Jadi kita kegiatan sekolah itu lebih banyak kegiatan ekstrakurikulernya gitu. Kayak misalnya kayak paskibra sekolah, terus kayak kegiatan misalnya pramuka sekolah, terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lebih banyak ke aspek sosial lah gitu. Kalau akademis, kita jujur sih kita kurang terlalu ya zaman dulu itu. Dibanding kalian sekarang sih, kalian tuh lebih sangat kuat banget di akademis gitu. Oh begitu. Ya. Kalau dari Mr. Dev sendiri gimana, Sir? Pertanyaannya apa? Saya lupa jadinya. Gara-gara EGP nih. Perbedaan Mister kan sekarang guru, berarti Mister mengobservasi namanya murid-murid ini sekarang gimana. Nah, perbedaan paling jomplang dari murid sekarang sama murid zaman dulu tuh gimana sih, Sir? Perbedaan yang paling jomplang dari murid zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau saya menilainya gitu ya. Kalau zaman dulu itu baperan itu atau anak yang mudah tersinggung itu jarang banget.
Jarang ya. Anak-anak yang sekarang. Tapi bukan berarti anak zaman sekarang tuh salah atau anak zaman dulu nggak baperan tuh benar gitu, nggak juga. Maksudnya dalam artian kalau dulu saya sekolah itu kenapa dibilang nggak baperan? Karena dulu nama bapak saya dipanggilin sama teman-teman saya itu biasa aja. Oh gitu. Mau dipanggil nama bapak saya gitu, woi gitu kan panggil. Tapi saya nggak marah gitu kan. Terus istilah sekarang bully gitu ya. Kalau sekarang bully, dulu saya nggak tahu bully itu apa. Zaman saya gitu, nggak tahu deh Serarik. Saya nggak kenal istilah bully. Ya kan, saya nggak kenal istilah bully. Terus zaman dulu itu ya kita mau ngatain fisik, mau ngatain keburukan, kejelekan itu tuh nggak ada yang baperan gitu. Dan nggak ada yang sebentar-sebentar ngadu, sebentar-sebentar ngelapor gitu. Nah, berbeda dengan sekarang gitu. Saya kan juga guru, ya entah mungkin sudah mulai diperhatikan gitu kan, karena mungkin ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Ada yang merasa menjadi pribadi yang jadi nggak bisa diterima orang lain. Jadi istilah bully itu jadi banyak sekarang kan, bukan hanya fisik tapi perlakuan di kelas, perlakuan dengan teman sesama itu bully macam-macam. Nah, jadi yang impact-nya adalah kita tuh jadi kayak baper, padahal nggak baper juga. Cuma memang ada yang lebih diperhatikan lah gitu. Kalau dulu bodo amat tuh, mau bapak saya dikatain, dipanggil, mau fisik saya dikatain, mau kejelekan saya dikatain tuh hal yang wajar gitu. Tapi kalau tapi sekarang, itu ada, oh ya. Tapi itu ada hal positifnya nggak, Sir, buat mungkin buat nanti dia gede jadi gimana, atau buat mentalnya dia itu gimana, Sir? Kalau kan berarti itu kan bicara dulu gitu ya. Kalau bicara sekarang, hal positifnya sih buat saya lebih ke kedekatan gitu, kedekatan antar teman gitu. Karena mungkin orang yang berani ngatain kita, berani ngebully saya gitu waktu itu ya istilahnya berarti kalau pakai sekarang bully gitu. Karena ngatain nama orang tua, ngatain kejelekan fisik. Justru itu teman yang paling akrab. Oh gitu. Justru itu teman yang mengerti kita banget gitu. Itu mungkin yang positifnya. Tapi kalau yang negatifnya ya masalah kesopanan kan, masa sih nama bapak kita dipanggil-panggil sama anak kecil, sama anak-anak. Gitu sih. Saya sih. Kalau menurut ini ke mentalitas kita yang semakin nggak tegar, atau lebih karena emang dulu itu kurang diperhatikan, Sar? Gimana, sorry tadi? Menurut saya ini yang soal perbedaan sifat antara SMA dulu sama SMA sekarang itu lebih karena emang dulu nggak diperhatikan, atau perbedaan mentalitas yang kita punya sekarang itu lebih lembek gitu. Menurut saya gimana? Menurut saya keduanya ada. Tapi yang paling dominan ya mungkin karena dulu itu nggak diperhatikan tuh hal-hal seperti itu. Guru-guru saya masa bodoh, maksudnya mau kalian main kata-kataan gitu kan, atau mau ada yang main dorong-dorongan lah, main pukul-pukulan, main lempar segala macam, itu nggak diperhatiin gitu. Kalau sekarang kan ada hal yang sensitif sedikit, pasti ada treatment khusus kan, ada penanganan gitu. Jadi itu yang pertama. Kalau yang masalah mental, kenapa sih anak sekarang? Apakah anak sekarang lebih lembek dari anak dulu? Ya enggak juga, gitu kan? Karena kan menurut saya ya situasi lingkungan yang membentuk kita, gitu kan. Kalau saya ada zaman yang waktu itu seperti itu ya mengikuti masa atau situasi seperti itu. Kalau mungkin saya ada di masa kalian sekarang ya pasti saya juga mengikuti masa sekarang juga kayak gitu. Jadi enggak ada kata anak sekarang lebih lembek atau anak yang dulu, enggak juga. Gitu. Tadi kita ngomong-ngomong tentang guru nih, Sir. Ngomong-ngomong tentang guru, kalau ngomong-ngomong tentang guru, kalau yang kita lihat zaman sekarang ini, guru ini dalam men-treat muridnya, dia itu respectfully nggak sih? Ya. Ke siapa nih? Saya apa Serarik? Sir Dev dulu ya. Serarik kali, saya dari tadi belum. Serarik. Oke, jadi sebenarnya dibanding dulu sama sekarang itu much better sekarang ya. Karena guru sekarang itu
mereka itu sudah hidup di era orang sudah mengenal yang namanya kayak hak-hak asasi manusia. Dulu bukannya nggak ngerti hak asasi manusia, tapi kan dulu kan nggak ada KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak. Jadi dulu zaman dulu main tampar murid dan orang tuanya nggak akan komplain gitu. Jadi bayangin nggak sih kalau sekarang ini Pak Arif, sorry, kalau saya dulu ditampar, orang tua saya bukan marah ke guru, tapi malah marah ke saya. Kenapa bisa ditampar? Berarti saya ngelakuin kesalahan. Bener nggak? Ya betul. Jadi kalau dulu kita ditampar sama guru kita jangan kasih tahu ke rumah karena kita pasti ditampar lagi. Ditampar gitu. lagi. Jadi zaman dulu itu guru itu misalnya lagi belajar lempar, kalau kita nggak dengerin kita dilempar entah pakai penghapus lah, entah pakai penggaris lah. Pakai sepatu pantofel saya pernah, Pak. Jadi sekarang ini gurunya itu udah kayak ngerti, oh nggak boleh seperti itu, ada batas-batasan. Nah cuma ya jadinya memang guru zaman dulu itu kan lebih itu ya, lebih keras ya. Lebih keras ya dibilangnya. Sekarang, tapi lucunya adalah kalau sekarang itu salah dikit langsung kayak dianggap lebih parah gitu. Padahal sebenarnya guru sekarang itu malah lebih lembek sebenarnya. Karena dikit-dikit kalau misalnya ada guru apa pasti langsung muridnya banyak yang agak terlalu sensitif ya Sir ya, langsung dipikir. Menurut Sir dari hal guru yang guru-guru lakuin zaman dulu itu, apakah mungkin ada hal positif yang nantinya maksudnya waktu nanti dia muridnya tumbuh dan jadi orang dewasa gitu, apakah dia ada hal positif untuk anak itu atau enggak, Sir? Ke siapa nih? Ke Sir Arif dulu, Sir Arif. Oke. Kita jadinya agak tangguh sih. Kita agak tangguh terus kayak lebih berani gitu. Kita orangnya lebih berani. Jadi contohnya misalnya begitu saya tamat SMA, saya merantau kan, saya ke Surabaya itu belajar gitu kan. Udah disuruh pergi gitu aja, kayak gitu udah pergi, kasih duit segepok terus udah. Jadi kita kayak orangnya tuh kayak nggak takut gitu, mau survive di mana aja, ketemu orang yang seram sekalipun kita kayak nggak takut gitu, karena mentality gitu ya. Iya gitu. Jadi dibilangnya nggak cengeng ya, Sir, jadi udah lebih tough gitu ya. Iya benar-benar. Ya kalau menurut Sedip gimana, Sir? Oh aduh, kalau pertanyaannya itu sangat jauh gitu ya perbedaan guru zaman dulu sama zaman sekarang. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saya diapa-apain gitu sama guru ya, dibentak, di kata-kata kasar, atau dilempar penghapus kayak Sir Arif tadi bilang, saya juga udah ngerasain gitu kan. Bahkan dilempar sepatu juga saya udah pernah gitu. Itu kita nggak berani tuh membawa itu pulang ke rumah. Ya, karena nanti pasti orang tua kita bukannya marah ke guru, tapi malah saya thank you ke gurunya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu udah ngajarin anak saya gitu, ngajarinnya dalam hal tadi. Dan kita bakalan habis di rumah, karena kita udah pasti bikin kasus. Nah, karena balik lagi, guru, siapapun guru, zaman dulu baik zaman sekarang, dia nggak akan merespon seperti itu kalau nggak ada sebabnya dari kita. Nggak mungkin kan kita konyong-konyong dilempar penghapus, dilempar sepatu dan lain sebagainya gitu. Ya, nah tadi bicara hal positif. Hal positifnya apa? Perlakuan guru zaman dulu ke saya gitu ya, sampai saya dewasa sekarang. Saya sih yang jadi yang ngebentuk saya adalah tadi soal masalah keras ya, jadi lebih berani, bener banget dengan Sir Arif. Jadi lebih berani. Apalagi saya setelah lulus SMA saya masuk ke fakultas olahraga. Wah, itu lebih keras lagi gitu ya, itu lebih berat lagi. Tapi di zaman itu ya mental kita terbentuk gitu kan, mental kita terbentuk, keberanian kita terbentuk, dan menghadapi hal-hal yang keras itu jadi lebih terbiasa. Itu yang positifnya sih buat saya. Tetapi banyak teman-teman saya juga yang negatifnya ya, ini ya, negatifnya mendapat perlakuan seperti itu ya, dia jadi orang yang takut melakukan sesuatu karena takut ada risikonya nanti diomelin lah, dikasarin lah, dan lain sebagainya. Itu dua yang berbeda ya, antara jadi takut atau jadi pemberani. Nah, kalau dengan guru yang sekarang, jauh lebih lunak guru-guru yang sekarang. Guru-guru sekarang itu nge-treat murid, guru-guru sekarang itu mengembalakan murid itu benar-benar, kalau saya bilang, udah kayak orang tua sendiri.
Malah sekarang kalau muridnya dipegang aja itu ada murid yang ngelaporin ya Sir ya. Betul Kalau banget. dengan cara dipegang aja ada murid yang dilaporin terus malah gurunya yang salah ya padahal murid. Bentuk support mungkin. Kita jadi harus apa ya? Kalau menurut saya gitu, saya pribadi, kita harus berpikir lebih dalam itu. Apa nih saya mau nge-treat muridnya seperti apa nih? Saya mau menganggap murid bagaimana nih? Nah, kalau saya pribadi sih nggak tahu Orlens JJ kan dulu saya jadi wali kelas kalian gitu, masih ingat atau enggak? Gitu. Kalau saya pernah selalu bilang gitu ya, bahwa murid-murid di sekolah itu ya haknya saya ambil dari orang tua jadi anak-anak saya gitu. Nah, karena di sekolah ya udah jadi haknya guru, kalian ya anak-anaknya guru, nanti di rumah ya jadi anak-anak orang tua lagi. Nah itu guru-guru sekarang luar biasa seperti itu ya, jadi mereka itu nge-treat murid udah seperti kayak anak mereka sendiri gitu. Second parent gitu ya Sir? Yes, betul. Mungkin kalau dari hal itu apa mungkin nggak sih Sir nanti anaknya bakal jadi lebih manja atau gimana Sir? Kalau dapat perlakuan seperti sekarang nih, yang terlalu di-treat begitu ya, yang terlalu di-treat jadi lebih manja atau di mana gurunya bahkan atau orang tuanya di rumah ya treatnya itu yang halus banget gitu Sir. Apa-apa mau minta apa dikasih kayak gitu. Kalau masalah manja atau enggak ya mungkin orang beda-beda gitu ya, tapi kalau saya nge-treat murid seperti itu, contoh misalnya ada murid anak wali kelas misalnya, anak wali kelas saya dia nggak ngerjain tugas gitu kan, terus kita kasih grace nih, oh ayo saya extend tugasnya jadi diperpanjang, tapi jangan hanya kita kasih extend waktu gitu ya, tapi kita harus kasih pertimbangan untuk di masa depan. Artinya apa, dia jadi mikir nih ya. Kalau saya sih selalu bilang begini, kamu nanti di perguruan tinggi di tempat pekerjaan akan jauh lebih kejam. Dan kalau dari sekarang kamu nggak belajar dengan keras atau nggak aware sama responsibility kamu, tanggung jawab kamu bakalan hancur nanti di perguruan tinggi dan di profesional atau dunia kerja. Jadi kita ada yang bisa buat kalian itu mikir gitu. Ketika kita kasih treat yang mungkin bisa dibilang jadi kayak manja. Nah, itu kan balik ke diri masing-masing, manjanya mau sampai mana gitu. Iya. Saya harus kasih dulu nih contohnya apa nanti gitu yang didapetin. Gitu sih. Ya. Ngomongin soal guru, di masa Sir dulu itu ada nggak sih guru yang istilahnya guru favorit atau yang lumayan berkesan sampai sekarang ingat dia dulu ngajarin saya ini gitu? Sir Arif, ada nggak Sir kira-kira? Oke, kalau guru favorit saya waktu SMA sih nggak ada ya. Saya nggak ada guru favorit. Nggak ada. Adanya guru favorit waktu SMP. Kalau SMP. Boleh Sir. Jadi itu adalah ibu kita namanya Ibu Caniago. Ibu Caniago itu dia guru matematika. Nah dia terkenal guru galak banget. Nah jadi kalau misalnya kita nggak disiplin, dia langsung hukum. Dia pasti hukum dan juga main tangan ya, main pukul juga ibu itu. Nah, cuma yang kita kenapa respect sama dia itu care banget. Dia itu care banget dan kemudian sebenarnya dia ketika kita ada kesulitan dia sangat membantu dan suka bercanda. Bayangkan nggak sih, ada guru yang suka bercanda itu zaman dulu itu langka banget gitu. Iya. Ketika ada guru yang suka bercanda kayak Ibu Chan, favorit. Ya itu langsung jadi favorit pasti. Kalau sekarang kan guru pasti semua bercanda-bercanda gitu kan. Iya. Tapi kalau zaman dulu killer semua ya, Sir? Dulu killer semua. Jadi begitu ada guru yang suka bercanda, terus kemudian suka kayak ngomongin hal-hal yang dalam tanda kutip itu kayak agak dewasa dikit gitu kan. Kayak ya, terus kita kayak ini kok beda banget sama yang lainnya. Jadi itu nggak kaku mungkin. Nggak kaku ya. Approachable gitu mungkin. Kalau saya kalau saya tadi Sir Arif SMA nggak ada, adanya di SMP. Saya di SMA, di SMP bahkan nggak ada yang benar-benar saya favoritin. Karena sosok lah biasa-biasa ya. Tapi justru di SD saya ingat sampai sekarang. Itu guru kelas saya 456. Jadi kalau di SD kan ada guru kelasnya gitu ya. 456. Itu namanya Pak Ikin Sodikin.
Orangnya kumisan, tinggi, kurus gitu ya. Rambutnya klimis, pokoknya rapi kayak berminyak gitulah. Iya. Terus dia itu naik Vespa, pokoknya sederhana banget. Naik Vespa. Nah, ini orangnya baik banget, gitu ya. Orangnya baik banget, sabar banget, nggak pernah marah. Bahkan teman saya yang bandel sekalipun itu sama dia benar-benar di treatnya itu sabar banget. Dan ini jadi sosok idola saya sih, Pak Ikin ini, guru SD saya. Itu yang paling saya favoritin sih. Apakah berpengaruh sama cara jadi guru sekarang? Sangat berpengaruh. Tapi kalau dibandingin ya masih jauh lah daripada dia. Saya kadang orangnya nggak sabaran gitu ya. Kalau dia sabar banget, benar-benar sampai titik terakhir sabar banget. Bahkan saya nggak pernah ngeliat dia marah. Padahal anak dulu beda banget sama guru-guru yang lainnya, Sir ya? Beda banget ya? Beda banget. Iya. Ini mungkin kebetulan Pak Ikin menyaksikan video ini, Pak Ikin semoga sehat-sehat selalu. Itu untuk Pak Ikin ya. Oke. Sir, jadi ini buat Sir Dev sama Sir Arif. Jadi kemarin-kemarin itu aku pernah dengar, mungkin DJ sama Sir Dev sama Sir Arif juga pernah nonton film tentang bully. Yang zaman dulu tuh kayaknya bulinya itu parah banget ya. Kalau di filmnya itu. Dan kalau dibandingin sama zaman sekarang, paling bully zaman sekarang itu dari pengalaman aku sendiri, paling bully itu cuman ngatain atau gitu doang sih, nggak sampai, jarang banget fisik kalau zaman sekarang. Nah, menurut Sir Dev, mungkin mulai dari Sir Arif dulu. Sir Arif sendiri di zaman itu ngelihat bulinya itu separah apa sih, Sir? Atau mungkin Sir Arif sendiri ada pengalaman sebagai pelaku kah atau korban? Mungkin bisa diceritain, Sir, pengalaman tentang bully itu di zaman Mister. Oke. Jadi sebenarnya saya itu boleh dibilang menyimpan sedikit, ada sedikit rahasia ya, waktu yang sampai sekarang ini bikin saya sedih ya. Karena sebenarnya saya tadinya itu apply itu ke SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Sayangnya saya cuma 2 hari, 3 hari lah di situ ya. Karena setelah itu saya nganter mama saya untuk berobat ke Medan, dan kemudian kakak saya itu tidak nyerahin surat permohonan izin saya gitu. Jadi waktu saya balik, saya itu sudah tidak lagi dihitung siswa di situ, karena mereka pikir saya absen selama hampir 2 minggu ya. Jadi saya waktu pas balik sekolah SMA 1 itu mau titip saya ke satu sekolah lain yang itu SMA 2 tadi. Jadi saya sebenarnya anak titipan di SMA Negeri 2. Nah, di SMA 1 saya itu sekolah favorit banget, karena itu sekolah anak-anak elit lah, SMA Negeri 1 itu sekolah anak-anak pejabat, anak-anak keren semua. Dan kebetulan saya masuk di kelas 1. Kalau dulu paralelnya itu ada 9 kelas. Saya masuk kelas 1. Jadi itu kelas anak-anak baik. Nah, tapi kemudian saya dipindahkan ke SMA 2 buat dititip. Ternyata SMA 2 itu sekolah di mana anak-anaknya itu badung gitu. Nah, bayangkan saya baru datang, begitu pas saya hari pertama datang, saya udah dibully 1 kelas gitu. Waduh. 1 kelas bully saya. Dan itu terjadi beberapa hari, sehingga saya udah nggak tahan. Jadi saya nyesal banget kenapa masuk situ gitu kan. Jadi bully itu sesuatu yang harus dilewati, karena itu perkenalan murid barunya pasti dibully. Jadi zaman saya zaman dulu ya. Iya, perkenalan murid baru adalah dibully dulu gitu. Nah, jadi kalau kita kayak lembek waktu itu, ya kita pasti akan down gitu. Jadi cara satu-satunya adalah ya lawan gitu. Nah, jadi bully zaman dulu itu sebenarnya tes mental. Apalagi kalau anak pindahan ya. Anak pindahan itu udah pasti kena. Iya, tes mental. Tapi setelah itu, kalau kita bisa lewati itu kita akan jadi teman. Jadi mereka kita akan jadi teman. Jadi bullynya itu sebenarnya buat kayak ngetes mental doang gitu. Tapi kemudian akan jadi teman. Teman-teman saya yang lain akan bully orang lain lagi. Saya sih nggak pernah bully ya.
Saya suka. Oh iya. Gitu. Jadi itu. Tapi itu bulinya secara apa, Sir? Secara verbal kah atau secara fisik? Contoh ya, saya kasih contoh ya. Jadi hari pertama saya masuk sebagai anak pindahan. Iya. Saya begitu masuk kelas, baru masuk kelas langsung kursi ditendang ke arah saya. Waduh. Saya lewat antara meja. Ini kan meja, saya lewat antara meja, begitu lewat tiba-tiba ada kursi meluncur. Jadi saya kena kursi. Gitu. Gimana dong? Saya kalau lembek ya pasti dibully lagi. Ya saya lihat orangnya, saya ambil kursinya gitu. Oh. Pada saat itu ngapain, Sir? Gurunya itu cuek banget zaman dulu itu. Itu kayak guru-guru itu oke gitu, kayak nggak peduli ya, Sir? Nggak peduli itu. Ya. Dan satu lagi ya, yang namanya tawuran antar sekolah itu kudu. Kudu wajib berarti. Antar sekolah. Iya, apalagi ada perlombaan antar sekolah, ada upacara bendera gabung semua sekolah gitu kan di di lapangan nasional gitu kan. Semua tuh pasti akan ketemu sekolah antar sekolah kan. Itu udah pasti kayak tawuran gitu. Tawuran beneran tawuran, Sir. Tawuran beneran, dan sorry aja ya, di sekolah lain itu ada yang mati sih. Oh iya. Pasti zaman ya. Jadi kalau cuma bully verbal zaman dulu orang kayak masa bodoh gitu. Gak mempan. Tapi jujur sih, saya kalau boleh jujur, saya lebih suka yang sekarang gitu. Kayak sekarang itu benar-benar kita kan produk zaman dulu, kita belajar kan dari zaman dulu. Kita tahu itu nggak baik. Makanya guru-guru kalian yang sekarang itu kan sebenarnya generasi zaman dulu yang hadapi kayak gitu. Iya. Kita nggak mau anak-anak murid kita dapat kayak gitu. Makanya kita kenapa kayak sangat keras banget ya kalau ada anak suka bully. Kita kan nggak mau ngulangi apa yang dilakukan zaman kita dulu gitu. Yes. Wah, itu sih keras banget loh, Sir, kayak begitu. Kayak zaman sekarang nggak ada yang kayak begitu. Kalau Sir Dip itu sampai segimana, Sir, pengalaman Sir? Kayak lebih hancur lagi nih, Sir. Anak hancur. Kalau kalau SD saya yang saya paling ingat gitu, kalau SD dulu ada permainan tap benteng. Nggak tahu sekarang masih pada tahu nggak ya tap benteng ya? Tap benteng itu jadi dulu yang jadi bentengnya pohon. Jadi lawan pohon antar pohon gitu. Kita harus tap benteng dia. Kayaknya pernah deh OSIS mainin deh tap benteng. Iya, kayaknya terus saya itu berarti kan kakak kelasnya kalau di SD kelas 6, kelas 5 gitu ya. Nah, kelas 4, kelas 3 ini jadi saya sekolah di SD itu satu komplek, ada satu sekolah itu ada 2 sekolah. Ya, sekolah A, sekolah B. Oh gitu ya. Itu dalam satu kawasan yang sama. Dulu sekolah negeri seperti itu. Bahkan ada yang sampai 4 sekolah di satu wilayah gitu. Nah ya. Tiap jam istirahat itu pasti sparring benteng. Itu jumlah muridnya bebas, nggak dibatasin. Jadi siapa yang mau main ya main gitu. Nah, saya yang anak kelas 3, anak kelas 4 itu disuruh maju duluan jadi bahan bahan pancingan. Bahan jadi umpan gitu kan. Jadi dulu main bentengnya parah gitu, nggak kayak sekarang. Anak sekarang kan paling tap gitu ya, tap. Iya. Main kan. Kalau dulu yang lebih parahnya itu bisa sampai pakai batu. Buset. Di balik tangannya dia ini. Jadi lempar gitu, Sir. Nggak dilempar. Jadi dia nepaknya itu bukan pakai tangan tapi pakai batu. Pakai batu. Gitu. Gebuk gitu langsung, Sir. Wah. Iya. Jadi ya dulu sih kayaknya itu bukan bully gitu, tapi mungkin itu takdir kita gitu. Saya kan kelas 3, kelas 4, ya udah. Itu masih SD, Sir? SD. Nah, oh, disuruhnya sama kakak kelas yang udah SMP, SMA gitu? Enggak, kelas 6, kelas 5. Oh, kelas 6, kelas 5. Oh iya. Nah, terus di lapangan itu ada banyak pohon belimbing, pohon mangga. Nah, iya. Nah, itu kita kumpulin tuh buah-buah yang jatuhnya. Ya, kita juga yang disuruh ngumpulin, suruh ngambilin itu. Udah ditabok, suruh ngumpulin buah-buah yang jatuh. Itu main lempar-lemparan pada akhirnya. Nah, jadi kita sebagai umpan tuh anak-anak yang kelas 3, kelas 4, anak kelas 5, kelas 6-nya mah cuma jagain bentengnya aja. Itu di SD yang paling saya ingat. Oh iya. Kalau di SMP, yang saya paling ingat adalah palakan.
Palak. Jadi memalak. Minta duit ya? Iya, dimintain duit. Saya kelas 1 pasti dipintain sama anak kelas 3 atau sama alumni. Jadi itu yang anak alumni anak kelas 3 tuh suka nongkrong di belakang sekolah. Itu kita ketakutan pasti semua kena korban palak. Ya, korban palaknya itu diambil, ditarik, dibawa ke belakang. Kita digini-giniin lah. Karena kan mungkin masih kelas 1 baru lulus SD kan. Iya. Unyu gitulah. Ya kan? Duit diambil gitu kan. Bahkan ada yang sampai maaf celananya didodorin. Oh, aduh. Tapi bukan saya. Iya. Kalau saya cuma diambil uang aja. Jadi dulu triknya adalah saya naruh uang bener-bener di dalam celana dalam. Oh gitu. Ada yang di bawah sepatu, di bawah kaos kaki. Karena kalau di kantong habis. Itu udah pasti diambilin. Diambil. Terus kita nggak bisa apa-apa zaman dulu. Nggak bisa apa-apa, orang gede-gede, anak kelas 3, anak SMA, anak SMA. Apa nggak bisa? Alumni. Nggak mungkin ngomong ke orang tua atau guru itu nggak mungkin ya, Sir? Nggak mungkin, karena kalau kita ngelapor pun kita takut. Karena pasti mereka ngancam. Oh, ngancam. Kamu ngelapor gini, besok gua tungguin lo ya. Waduh. Iya, lebih parah lagi. Itu di SMP. Nah, kalau di SMA, kalau tawuran biasa. Kalau tawuran udah zaman dulu lebih parah, benar kata Sir Arif. Ada yang meninggal, ada yang kena sabetan ini itu segala macam. Itu juga sama tuh, pasti yang anak-anak kelas 10-nya atau kelas 1-nya itu disuruh maju duluan, sama. Nah, saya pernah ada momen teman-teman saya, bukan saya. Puji Tuhan saya nggak melakukan bully saat itu. Jadi ada cewek ini dulu rok anak-anak SMA dulu itu pendek-pendek. Roknya itu kayak yang film-film Korea, kan gitu-gitu ya. Terus rombay-rombay gitulah. Nah, itu ada satu cewek siswi ya, itu benar-benar jadi bahan pelecehan. Nah, karena dipegang-pegang gitu kan, bahkan sampai saya bilang sampai dari belakang gitu. Dan dia bukannya terima baik-baik aja, dia juga sedih, marah gitu, tapi nggak bisa apa-apa. Itu ada yang semacam itu yang paling parah yang saya lihat. Gitu, ya. Terus ditepak dari belakang kayak gitu. Itu seperti itu terjadi dulu. Nggak bisa lapor, Sir. Itu pun nggak bisa, gurunya nggak mau bertindak atau ya mungkin guru nggak ngeliat, nggak berani juga lah di depan guru. Gurunya nggak ngeliat. CCTV mana ada CCTV dulu, nggak ada, ya kan? Nah, CCTV mana ada? Kita yang lain ya udah cukup ngeliat gitu aja kan. Nah, itu terjadi hal semacam itu. Ya dia juga teriak, lu gini, marah juga. Tapi mau gimana kan? Nah, itu cowok-cowok zaman dulu tuh begitu. Itu yang paling parah di SMA. Kayak gitu. Oh, tapi gitu. kalau saya membuli, saya masih mikirin nih ngebully apa ya? Karena zaman dulu kayak nggak berasa itu suatu bulian gitu. Jadi, iya. Paling ini kalau dulu saya kelas 3 SMA, anak-anak kelas 1 nggak tahu ya ini dibilang bully atau enggak. Kita eskul basket, ya itu mereka disuruh ngumpulin bola, nyuci bola, gitu kan. Terus ngeberesin kon, bahkan ada kita punya kostum jersey gitu ya, punya milik bersama, mereka yang suruh cuci. Itu nggak tahu bully atau enggak, tapi mungkin bisa dibilang senioritas kali ya kalau sekarang. Oh iya. Itu sih. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Jadi sebenarnya guru zaman dulu itu bukan karena cuek juga sih. Memang ada cueknya, tapi memang kitanya nggak mau lapor. Ya. Jadi zaman dulu itu kita kalau dibully, kita itu nggak mau lapor. Karena kalau lapor itu, kita takutnya itu diejek gitu. Dan bisa jadi kita jadi malah dikucilkan. Jadi kalau guru kita laporin, pasti guru kita marah juga pasti. Ya. Waktu dulu ya. Pasti mereka juga marah. Cuma masalahnya kitanya yang nggak suka lapor kan. Iya. Ya, jadi ya begitu. Karena mungkin gini, karena mungkin kenapa kita nggak berani lapor? Mungkin pemahaman kita tentang bahwa itu adalah suatu tindak bully, bahkan yang menjurus kepada perilaku kejahatan, kita nggak paham itu.
Oh iya, Kalau iya. sekarang kan kita dikasih pengertian, dikasih pemahaman, oh seperti ini itu dilarang, bla 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 segala macam. Tapi kita nggak dapat pemahaman tentang itu. Itulah mungkin juga yang kita nggak tahu itu melanggar aturan nggak sih, atau itu dinamakan bully nggak sih, tindak pelecehan nggak sih, tindak kejahatan nggak sih? Itu kita nggak tahu. Mungkin perasaan tidak nyaman aja yang dirasakan. Nah, terus kalau misalnya ada dari yang teman-teman sering lakuin, kalau misalnya ada salah satu murid yang memang dia ngelihat itu nggak benar, terus dia mencoba bela, itu apa ada yang dikucilin atau ada yang dibilang so bener, ada nggak zaman dulu kayak gitu? Pasti, kalau seperti itu pasti so jadi pahlawan lah lu. Ntar malah kalau ngebelain kayak tadi kan cewek tuh, saya ngebelain, suka lu ya sama dia lu ya, lu demen lu ya, malah begitu. Dasar lu malah gitu. Jadi kita juga, ya udahlah. Jadi merasa nggak mau ngambil keputusan, nggak mau ngebelain, nggak mau ngebela, nggak mau ikut-ikutan juga ya? Iya, gitu. Oh iya benar-benar. Berarti yang terjadi zaman sekarang terjadi juga di zaman dulu. Yang zaman sekarang pun kalau ada yang kalau misalnya pergaulannya lagi yang rada nggak bener, kalau ada yang so bener kayak suka dikucilin juga ya, Jay ya? Iya. Mungkin agak lebih halus ya, nggak sekeras dulu gitu, cuma kurang lebih mirip sih. Berarti dulu sih parah banget itu pergaulannya ya. Tapi hal semacam itu udah agak dinormalisasikan nggak sih kalau zaman dulu. Jadi ngelakuin ini itu tuh nggak parah banget karena dilihat yang lain juga kayak gitu, berarti kalau gue kayak gitu ya nggak apa-apa, mungkin kayak gitu ya. Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, J, kita nggak tahu itu suatu perbuatan yang melanggar gitu atau perbuatan yang melecehkan, kita nggak tahu. Mungkin si korban waktu itu juga dia nggak tahu, ya kan? Tapi mungkin pemahaman dia, oh ya dia ngegodain gua, dia apa sih pegang-pegang gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau melecehkan, pemahamannya saya pikir nggak sampai ke sana. Belum tahu ya? Ya. Oh, situ ya. I see. Jadi sebelum kita lanjut ke mungkin omongan-omongan lagi, kita ada mini games nih, buat Mr. Dave. Ada hadiahnya nggak nih? Ada nggak tuh? Kalau game harus ada hadiahnya. Misal mini gamesnya bukan benar salah buat kita ice breaking aja. Nah, gamesnya ini kita bakal main Would You Rather. Pasti Mr. Dave tahu ya sama Mr. Arif. Would You Rather berarti nanti aku kasih 2 pertanyaan, Mr. tinggal pilih lebih mending yang A atau yang B, itu pilihannya gitu doang. Oke, kita mulai dari Sir Dave dulu. Pertanyaan pertama, Mr. Dave, would you rather belak-belakan atau nyindir di belakang? Belak-belakan. Ya, oke. Kalau untuk Mr. Arif? Belak-belakan. Belak-belakan juga. Mending jelas ya. Aku sendiri juga begitu. Next question, J. Next question buat Sir Dave dulu ya. Mending menantang atau ditantang? Menantang atau ditantang? Iya. Oh, menantang. Kenapa, Sir? Ya, gimana ya? Kalau ditantang kan berarti kita nunggu. Kalau menantang berarti kita jemput bola. Jadi lebih terkesan aktif gitu menantang. Oh, ini dalam Sir Dave lagi ngomongin sport. Iya. Gue mikirnya berantem, jadi orang yang ngapain menantang gitu. Kalau soal berantem enggak ya, Sir? Enggak lah. Kalau soal berantem enggak lah. Kalau Sir Arif gimana, Sir Arif? Ya, ditantang. Beda ya? Ditantang. Saya lebih pasif orangnya. Oh gitu, I see. Nah, next question buat Sir Arif dulu. Dilihat bad boy tapi sebenarnya baik, atau dilihat good boy tapi sebenarnya nakal? Waduh. Dilihat bad boy tapi sebenarnya baik. Dilihat bad boy tapi sebenarnya baik. Oke. Ya. Kalau Sedif gimana? Dilihat bad boy tapi sebenarnya nakal. Ada pilihannya nggak tuh? Nggak ada. Sendiri ya? Dilihat bad boy tapi sebenarnya baik lah. Oh iya. Pasti cewek suka yang itu. Cewek suka yang bad boy.
Nggak salah sih, Sir. Rata-rata gitu benar-benar. Iya, daripada pura-pura baik tapi sebenarnya nakal. Nah, iya. Next Ya. buat Arif dulu, bacain J. Jenius dalam satu pelajaran, tapi KKM-nya di banyak pelajaran atau bahkan semua pelajaran itu, tapi nggak pintar-pintar amat dalam semua pelajaran. Jenius dalam satu pelajaran. Berarti menguasai satu hal ya. Daripada semua. Ada semua hal. Oke. Kalau Serdi, Tadi pilihannya jenius dalam satu pelajaran. tapi di pelajaran yang lain pas-pasan, Hmm. atau nggak pinter-pinter amat dalam semua pelajaran biasa-biasa aja. Ya satu. Jenius Oke. dalam satu pelajaran, yang lain pas-pasan. Artinya pas-pasan berarti KKM dong. Benar dong? Iya. Gitu. Nah, ini next ada pertanyaan buat Sedef dulu. Nakal dulu baru sukses atau sukses dulu baru nakal? Nakal dulu baru nakal. Kadang nggak? Ini Sedef model-modelnya kayak kalau udah punya istri tetap nakal aja terus pokoknya. Nakal aja tuh. Nakal. Tadi kan bad boy disukain cewek. Iya. Aduh. Kalau Ser Arif gimana, Ser? Itu nggak ada pilihan lainnya selain itu ya. Enggak, ini. Ini dong, nakal dulu baru sukses lah. Oh, nakal dulu baru sukses. Ada pertobatannya ya, Sir? Iya, kalau sukses habis itu nakal, aduh parah. Iya. Kalau Sedef mau nikah juga pokoknya nakal aja gitu lah. Terus, oke. Next Aja lah. question. Olan. Yang penting seru. Ya. Kalau saya nggak nakal, istri saya kayaknya nggak mau deh. Makanya saya nakal deh. Begitu. Kacau. Oke, next question nih. Question ya. Di kelas yang rame banget atau belajar di kelas yang padat banget? Padat berarti orangnya dikit ya? Gimana? Perbedaannya di mana nih, J? Pertanyaannya. Next question aja deh. Skip. Dulu ya? Iya. Gak mandi seminggu Nggak mandi. atau gosok gigi sebulan? Apa? Ke sekolah ya? Ke sekolah nggak mandi seminggu atau nggak gosok gigi sebulan? Nggak mandi seminggu. Karena gosok gigi, kalau nggak gosok gigi sehari aja itu parah banget. Apalagi Iya, itu sebulan. benar. Mending nggak Kacau. mandi seminggu. Kalau Ser Arif, Sama, saya juga mending nggak mandi seminggu daripada nggak gosok gigi sebulan. Aduh. ini pertanyaan untuk Ser Arif. Dibully teman sekelas karena ketahuan suka sama satu cewek sekelas atau dimusuhi sahabat sendiri? Waduh. Mending saya dibully satu kelas karena ketahuan suka sama satu cewek. Oh iya. Daripada dimusuhin sama sahabat. Kalau Ser Dev? Tunggu dulu. Biasanya ada yang nomor satu berarti tadi kan dibully satu kelas karena suka sama teman sekelas. Terus kalau teman sekelasnya itu sahabat sendiri gimana? Aduh, kok makin pusing gitu ceritanya. Putar Reza. Ayo, gimana? Aduh, gimana tuh dijelasin tolong tuh, J? Ayo, dibully sama teman sekelas kalau suka sama satu orang atau dimusuhin sama sahabat sendiri. Ya kan? Nah, kalau yang kita sukain sahabat sendiri gimana? Ayo. Kayaknya itu udah. Waduh, Yang udah nomor menjurus satu, ke nomor satu. Malah menjurus ke percintaan JJ nih kalau begitu caranya nih. Waduh. Waduh. Bahaya. Next question. Siapa, J? Enggak ada. Saya sedang senang sendiri saja, Sir. Menikmati waktu dengan quality time with myself gitu. Next question. Belajar di kelas yang banyak kecoa, atau belajar di kelas yang banyak nyamuk? Waduh, Situasi-situasi mendukung kayaknya. Yang mana Sir Arif dulu? waduh, dua-duanya mengerikan lagi. Nggak bisa pilih yang lain ya, harus jawab ya. Harus lah. Saya pilih yang banyak kecoa dah. Soalnya Banyak kecoa.
sakit gitu. Aduh, kecoa geli banget kecoa. Kecoa itu masih takut lah sama saya. Pertanyaannya Gitu. kecoanya terbang nggak nih? Iya. Kalau kecoa terbang itu udah kayak tingkat mengerikan. Iya. Jadi Kalau saya mendingan apa ya? Mendingan banyak kecoa deh daripada banyak nyamuk. Karena nyamuk bisa jadi nyamuk demam berdarah. Kan nggak ada kecoa demam berdarah. Oh iya. Iya. Udah demam berdarah udah bahaya ya, sorry. Kecoa aja Nanti deh. tinggal pakai baygon ya. Iya. Solution gitu, Sir. Oke. Ya udah itu mini games kita aja Sir buat cairin suasana. And mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir atau pembahasan terakhir. Dari Sir Dave sendiri ada nggak sih sahabat yang dari SMA itu terus masih sahabatan sampai sekarang, dan kenang-kenangan apa yang mungkin bisa ceritain dari sahabat Sir dan apa yang bisa belajar dari dia? Daripada tadi kita bahas tentang bully-bully, mungkin sekarang kita bahas tentang yang lebih Menyenangkan. ya, lebih heartwarming. Gimana Sir? Ada nggak? Sahabat dari SMA, SMP, SD mungkin. Oke. Kalau yang dari SMA ada sahabat saya gitu ya. Jadi tapi saya mulai sahabatan itu justru di kelas 3 sebenarnya. 3 SMA. 3 SMA. Oke. Justru di tahun-tahun terakhir. Di tahun pertama, tahun kedua saya malah sebenarnya nggak begitu kenal sama dia. Karena sekelas. Nah, di kelas 3 saya baru sekelas. Nah, hampir setiap hari di kelas 12 itu saya main sama dia, gitu ya, berangkat sekolah bareng gitu ya, entah dia yang jemput saya atau saya yang ke rumah dia, itu biasa. Gitu. Terus pulang sekolah kadang nongkrong dulu main di rumah dia, atau kadang juga main di rumah saya gitu kan. Nah pernah ada satu momen kita itu mau main band. Dulu main band nyewa studio gitu kan, pulang sekolah. Nah, kita tukeran motor. Saya pakai motor dia pakai motor saya. Nah, motor saya dulu RX King, ya, itu dipakai untuk bonceng 3 orang. Jadi sahabat saya ini boncengan sama 2 orang. Karena apa? Yang satunya kecil orangnya, pendek gitu. Jadi kayak udah bertiga nggak terlalu berat lah. Gitu. Nah, saya pakai motor dia. Nah, pada saat pulang sekolah berangkat ke studio band itu, dia kecelakaan pakai motor saya. Dia jatuh karena nggak pakai helm. Jarang anak sekolah dulu pakai helm. Pakai jaket, nggak pakai helm. Nah, itu ininya pecah, gitu ya, harus dijahit. Motor saya juga hancur, gitu kan. Teman-teman yang di belakang sih hanya luka-luka biasa. Tapi yang paling parah dia ininya harus dibawa ke rumah sakit dan harus dijahit. Dia yang nyetir. Nah, gimana? Dia yang nyetir atau dia lagi dibonceng itu posisi? Dia yang nyetir. Oh, dia yang nyetir. Iya. Oh ya. Nah, kemudian teman saya ini dulu saya punya pacar gitu ya. Punya pacar ya, sering saya bawa ke rumah dia gitu kan. Karena nggak berani bawa ke rumah sendiri. Jadi dia itu orangnya ya biasa aja gitu. Saya bawa pacar saya ke rumahnya, dia ya biasa aja. Padahal dia nggak ada pacar ya gitu. Jadi bertiga kita main. Santai aja ya. Iya, santai aja makan bareng gitu. Dulu masih ada main PS segala macam lah. Tapi sama teman-teman yang lain juga gitu. Biasanya rombongan juga. Nah, sampai sekarang saya masih keep contact gitu kan. Masih ngobrol WhatsApp segala macam. Kemarin waktu anak saya lahir juga dia datang lihat saya gitu. Nah, satu hal yang saya pelajari dari dia adalah ketegaran dia. Oh ya. Karena dia ditinggal ibunya saat dia kecil. Saat dia kalau nggak salah masih SD, ditinggal ibunya, meninggal. Nah, kemudian ayahnya meninggal saat kami kalau nggak salah udah lulus SMA atau masih SMA lah ya. Pokoknya saya masih pernah ketemu sama ayahnya. Gitu ya. Dan jadi tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, udah lama. Jadi kalau nggak salah waktu dia SMA atau pas kuliah, pokoknya saya sempat kenal lah sama bapaknya itu. Dan menurut saya dia orang yang tegar gitu, karena saya nggak tahu nih di usia saya sekarang ya, kalau saya kehilangan orang tua, saya mungkin
gimana gitu ya. Apalagi dia waktu itu, waktu masih kecil banget, masih SD, kehilangan ibu. Terus pas dia di usia remaja, dia kehilangan ayahnya. Jadi buat saya, dia orang yang tegar, gitu ya, ketegaran. Nah, karena sulit ya, untuk jadi orang tegar itu sulit. Iya. Orang yang butuh proses, butuh banyak waktu. Nah, dia itu yang saya pelajari dari dia. Ya, dia harus hidup sendiri gitu kan. Artinya sendiri bukan berarti tanpa saudara gitu. Maksudnya orang tua kan harusnya orang yang paling dekat dengan kita gitu kan. Jadi harus menentukan masa depan di usia remaja itu, di usia kuliah harus menentukan mau seperti apa, mau kerja di mana, mau bahkan menikah gitu kan, pasti kan kita butuh konsultasi dan lain sebagainya, menentukan sesuatu lah gitu. Buat saya dia orang yang tegar dan orang yang cukup tangguh lah gitu ya. Jadi sahabat saya itu ya. Itu sih. Masih temenan itu Sir sampai sekarang ya dia? Kemarin terakhir waktu anak saya lahir dia datang ke rumah melihat. Puji Tuhan. Keren. Sahabat saya, Joko, kalau kamu melihat video ini, tetap jaga persahabatan kita, oke? Mantap. Itu dia. Namanya Joko. Orang Jawa. Iya. Orangnya tinggi, kurus. Oh, iya. Puji Tuhan. Ya. Kalau dari Sir Arif sendiri gimana? Oke, sebenarnya sahabat saya banyaknya di SMP ya. Oh iya. Banyak di SMP. Waktu pas masuk SMA kami pisah karena mereka banyakkan di SMA 1. Sampai sekarang lost contact sih. Jadi banyak yang mereka nggak tahu saya di mana gitu. Tiba-tiba saya menghilang gitu. Waktu SMA saya tidak terlalu punya banyak sahabat karena saya habis waktu sama ini saya sendiri. Gitu ya. Jadi resiko kalau punya pacar di SMA itu adalah kamu jadi waktunya lebih banyak habis sama dia daripada. Ya benar. Ya gitu. Iya. Kalau sama pacar sampai sekarang sih masih baik ya. Kontaknya masih baik gitu. Jadi mantan sih, tapi masih oke lah, baik lah. Mantannya jadi sahabat, Sir. Jadi sahabat. 2 hari lalu malah masih hubungi kok. Gitu. Waduh. Ajak balikan ya? Ajak balikan. Gimana? Ajak balikan. Enggak, dia udah married. Aduh. Jadi mantannya jadi sahabat saya. Jadi mantan saya jadi sahabat. Kebetulan mantan saya itu adalah sekretaris OSIS saya sendiri. Gitu. Oh, jadi cinlok di OSIS. Itu sering terjadi sama anak IPK kayaknya sering terjadi, Sir. Aduh. Tolong dikit. Aduh. Marah. Kalau sahabat saya di SMA itu banyak kan di luar sekolah. Jadi saya punya sahabat di luar sekolah, dia SMA lain. Yang paling dekat itu adalah namanya Denny Citra. Jadi dia itu kenapa sahabatan? Pertama, rumah kami dekat. Teman saya dari sekolah minggu. Kemudian sama-sama waktu jadi pemuda remaja. Terus kami juga punya vokal grup bareng. Nah, terus dari dia tuh yang bikin kenapa persahabatan bagus, karena kami tuh bertumbuh di lingkungan gereja. Jadi kami dari kecil itu dari masa masih SD itu udah punya kayak persekutuan. Kita punya kayak persekutuan baca Alkitab sendiri sama teman-teman yang lain. Jadi dia juga aktif pelayanan, saya juga pelayanan, dan dia 1 tahun di atas saya. Dia kelas 3, saya kelas 1, dia kelas 2. Jadi waktu dia lulus duluan, dia langsung sekolah teologi gitu. Nah, begitu saya lulus, saya juga sekolah teologi. Jadi kami sama-sama kita sekolah teologi. Iya, belajar. Terus waktu pas ketemu lagi, kami ketemu lagi waktu itu sama-sama di Jawa Timur. Kemudian waktu dia pindah ke Jakarta, saya juga ikut pindah ke Jakarta. Terus sekarang dia pindah ke Tangsel, saya juga ikut pindah sekolah ke Tangsel. Jadi kami tuh kayak ngikut-ngikut gitu. Sekarang dia jadi dosen UPH, jadi dosen mata pelajaran worldview dan agama di UPH. Gitu. Oh, itu masih dekat sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih dekat, masih keep contact, dan itu salah satu sahabat saya yang yang sama-sama kayak saling melengkapi di dalam iman. Jadi saya bersyukur masa-masa SMA kami itu terjaga karena kami itu bertumbuh di dalam gereja sih. Oh, ya, I see. Heartwarming banget.
Orlans, itulah sebabnya kalian mengundang saya dari sisi kesehatan jasmani dan Sir Arif dari kesehatan rohani. Oh iya, betul. Kan? Jadi yang baik-baiknya di Sir Arif, yang buruk-buruknya di saya, gitu kan? Saling melengkapi. Aduh, Sir Dev ini paling bisa emang aduh. Ini udah menjelang akhir, aku pengen share something. Jadi waktu itu salah satu teman aku tuh pernah bilang kalau misalnya sekarang itu masa-masa SMA, masa-masa remaja dari anak-anak sekarang itu robbed atau taken away from us gitu. Aku bisa ngerti karena aku ngerasa tuh kita udah nggak bisa enjoy simple things kayak Sir Dev, Sir Arif dulu, kayak jalan sama teman, makan bareng gitu ya. Karena COVID juga. Nah, buat semua orang-orang di luar sana yang miss the chance to learn atau experience things, Sir Arif sama Sir Dev punya advice atau sesuatu yang pengen disampaikan nggak buat orang-orang tersebut? Arif dulu. Oke, kalau dari saya sebenarnya nomor satu itu adalah willingness gitu ya. Jadi kalau ada willingness itu kita bisa kok membuka ruang buat bersahabat. Kenapa? Karena sekarang mungkin kita nggak bisa nih secara direct, tapi kita kan bisa melalui Zoom gitu kan. Jadi yang penting ada willingness mau membuka diri gitu. Jadi ya terus kayak mau belajar nomor satu itu adalah kita mau belajar untuk kayak turunkan ego, terus kemudian pertemanan yang positif. Dan menurut saya sebenarnya di gereja, di youth itu banyak tempat di mana kita bisa dapat sahabat yang banyak sih. Oke. Kalau dari Sir Dev sendiri gimana? Kalau saya termasuk orang yang nggak punya banyak sahabat, walaupun punya banyak teman gitu ya. Karena kan pasti ada perbedaan antara teman dan sahabat. Iya. Nah, Betul. buat saya sih, bagi kalian yang mungkin nggak punya sahabat atau mungkin sahabatnya cuma satu gitu ya, jangan merasa orang yang paling menderita, karena menjadi orang yang terasingkan, karena menjadi orang yang nggak terkenal, atau merasa orang yang saya kayaknya nggak penting gitu. Karena buat saya, ingat, sahabat itu manusia, tapi sesungguhnya kita punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan merasa diri kita itu nggak berharga, jangan merasa saya sendiri, jangan merasa saya nggak terkenal, jangan merasa saya nggak bisa apa-apa, jangan merasa saya sendirian. No. Ya ingat, kita sangat berharga di mata Tuhan. Buat saya sih itu. Amin. Ya, jadi itu aja ya teman-teman pendengar IDIPOTA sekalian, dan kita akhirnya ke end dari sesi ini. Kita tadi udah dengar gimana perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang, dan semoga teman-teman bisa belajar dari hal itu, gimana kita bisa membangun diri kita untuk menjadi lebih tough ke depannya, untuk apalagi kita di zaman SMA ini nanti bakal ke kerja, bakal ke dunia luar yang dunia sesungguhnya itu, dan kita harus prepare dari sekarang. Jadi thank you teman-teman buat yang udah dengar kita. Thank you buat Sir Dev, thank you buat Mr. Arif udah bergabung, meluangkan waktunya bersama kita di jam 3 tadi untuk spesial episode kedua dari IDIPOTA ini. Dan itu saja dari IDIPOTA, ini dia podcast kita, dan saya Orlans Ritter. Saya Jennifer. Terima kasih. Next episode. Thank you. Jennifer. Thank you, sir. Thank you, sir.